Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perkenalkan dulu guys. Saya Ogi Noramin Pata. Saya mahasiswa jurusan Kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah perkenalan. Sekarang kita akan membahas tentang own business. Kenapa sih kita membahas bisnis guys? Menurut kalian bisnis itu penting gak sih buat kita kaum muda, kaum milenial yang katanya kaum kekinian? Penting gak bisnis itu guys? Jelas saja penting guys. Karena di Indonesia sendiri jumlah pengusaha, pebisnis atau entrepreneur itu cuma 3% guys dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, masa kita tidak mau untuk menjadi entrepreneur guys? Apa iya kita cuma pengen bisa rebahan aja, pengen hidup di zona nyaman aja? Tentu saja jangan guys. Karena setiap tahun semua universitas yang ada di Indonesia meluluskan beribu-ribu orang. Nah, yang saya tanyakan, mau kemanakah kita setelah lulus? Apa kita itu mau ikut dengan universitas lain, bersaing untuk mendapatkan pekerjaan? Apakah kita itu pengen mengantri, ingin berebut-rebutan lowongan kerjaan? Kalau kita memilih dunia entrepreneur, kita sendiri yang akan membuat lowongan itu. Benar apa benar? Tentu saja benar guys. Oleh karena itu, kita sebagai kaum milenial, kaum yang masih punya semangat tinggi, punya ide-ide yang bagus, masih belum punya tanggungan ibaratnya kan, kita harus mau untuk mempelajari tentang bisnis, mau menggeluti tentang bisnis, mau tahu caranya berbisnis. Apalagi paling penting kalau kita punya bisnis itu sendiri. Emang untungnya apa sih jadi entrepreneur? Tentu banyak guys. Yang pertama, kita bisa membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, kita tidak diatur-atur oleh orang. Karena seorang entrepreneur yang membuat aturan sendiri. Yang ketiga, mempunyai fleksibilitas terhadap waktu. Jadi kita bisa mengatur sendiri guys. Kapan kita bisa berkumpul dengan keluarga, kapan kita bisa nongkrong-nongkrong sama temen, kapan kita bisa fokus ke bisnis kita yang dijalani. Itu guys, baru segelintir manfaatnya. Karena itu, kita sebagai anak muda, jangan mau diam saja guys. Ayo kita pelajarin bisnis. Karena bisnis sangat penting. Oke, tadi kan katanya bisnis itu penting. Nah, sekarang apa saja sih yang harus dimiliki untuk menjadi seorang entrepreneurship atau seorang pengusaha atau seorang pebisnis? Apa aja guys? Yang pertama itu mindset. Kenapa mindset guys? Karena dengan mindset itu seorang akan bisa mengendalikan atau mengatur perbuatan atau tingkah laku yang akan digunakan guys. Oleh karena itu pentingnya mindset orang entrepreneurship. Kalian tahu? Yang pertama guys, seorang pengusaha, seorang entrepreneur harus memiliki mindset berani mengambil resiko. Jadi jangan takut-takut guys.
sampai sebelum melakukan udah berpikiran, wah ini bakalan gagal, wah ini bakalan gagal, wah ini wah itu. Nanti ketika sudah berpikiran seperti itu, bisnisnya pun tidak akan jalan-jalan. Oleh karena itu, seorang pebisnis harus memiliki berani mengambil resiko. Karena setiap keputusan yang akan diambil tentu saja beresiko. Dan yang kedua, macam apa sih yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Kedua, seorang baru kan. Seorang entrepreneur harus bisa jeli dalam melihat kondisi, melihat situasi, melihat lingkungan, dan apa saja yang sedang tren di lingkungannya. Itu guys, yang kedua. Karena dengan itu, seorang entrepreneurship bakal mengaplikasikan atau bisa membuat ide-ide masuk ke peluang tersebut. Dan yang ketiga, mindset yang perlu dipunyai oleh seorang pebisnis entrepreneur adalah action oriented. Jadi ketika sudah berani mengambil risiko, kedua sudah melihat peluang yang ada, yang ketiga ya harus action guys. Jadi jangan hanya di pikiran saja ide-ide, jadi harus dilakukan. Bisa kita sudah melihat peluang sekarang sedang masa pandemi COVID-19 ini, tentunya pada ada peluang di situ untuk membuat masker. Ya sudah, seorang entrepreneurship langsung membuat masker dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya. Dan yang keempat, belajar terus menerus. Jadi seorang wirausahawan atau entrepreneurship itu harus terus belajar guys. Karena apa? Tentu saja semakin maju, semakin era ini modern, teknologi akan semakin maju. Seorang entrepreneurship juga harus terus belajar untuk bisa mempertahankan bisnis dan bisa mengembangkan bisnisnya. Dan yang kelima, mindset yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah apa? Punya visi yang besar atau punya impian yang besar. Kenapa sih harus punya impian yang besar guys? Karena impian itu merupakan sumber dari motivasi. Coba kalian pikir, kalau kita punya motivasi yang besar, kita juga bakal semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Dan mimpi yang besar itu merupakan sumber energi buat kita guys. Jadi seseorang yang ingin sukses, ingin bisa berhasil, itu harus punya mimpi yang besar. Dan seorang entrepreneurship pun harus memiliki mimpi itu, mindset itu, untuk bisa mewujudkan kesuksesan bisnisnya. Oke, itu 5 mindset yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneurship. Oke guys, lanjut lagi. Tadi kan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama adalah mindset, dan yang kedua adalah mental dan karakter. Jadi seseorang entrepreneur yang sukses itu harus punya mental dan karakter. Karakter dan mental seperti apa sih yang harus dipunyai oleh seorang entrepreneur yang sukses? Yang pertama adalah cerdas secara emosional. Jadi seorang entrepreneur yang sukses, dia akan bisa mengontrol emosinya. Jadi ketika ada suatu masalah atau problematika pribadi, seorang entrepreneur yang sukses, dia tidak akan mencampur adukan dengan bisnis yang dijalani.
Jadi ketika dia di lingkungan bisnis, dia akan tetap profesional, tidak akan meluapkan emosinya kepada karyawan atau kepada pegawai-pegawainya. Oleh karena itu, kecerdasan secara emosional harus dimiliki seorang entrepreneur yang sukses. Oke. Dan mental dan sikap yang kedua adalah mempunyai niat dan tekad yang kuat. Jadi seorang entrepreneur yang sukses, dia pasti memiliki niat dan tekad yang sangat kuat. Karena ketika dia sudah mempunyai niat dan tekad kuat seperti itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk mencapai niat tersebut. Oleh karena itu, niat adalah penting. Karena sesuatu tergantung sama niatnya, guys. Oke. Sikap dan mental yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur yang sukses adalah disiplin diri. Kenapa seseorang entrepreneur sukses itu mempunyai karakter kayak gitu, disiplin? Karena ketika seseorang itu bisa disiplin, dia akan bisa menjadi panutan atau contoh untuk para pegawainya, untuk para pekerja-pekerjanya. Seorang entrepreneur yang sukses, dia bisa disiplin tinggi. Dia bisa mengatur waktunya, mengatur waktu untuk keluarga, mengatur waktu untuk nongkrong bareng teman, dan disiplin untuk mengatur waktu untuk menjalankan bisnisnya. Dan yang keempat adalah memiliki kemauan yang keras. Jadi ketika seseorang entrepreneur sukses itu pasti memiliki kemauan yang keras. Ketika seorang sudah memiliki kemauan yang keras, pasti dia akan sekuat tenaga untuk mencapai kemauan itu. Seorang entrepreneur yang sukses pun melakukan demikian. Beda lagi ketika kita mempunyai kemauan yang biasa-biasa saja. Tentu saja action yang akan kita lakukan akan biasa-biasa saja juga. Oleh karena itu, entrepreneur yang sukses pasti mempunyai kemauan yang keras. Dan sikap atau mental yang kelima yang harus dimiliki seorang entrepreneur yang sukses adalah percaya akan kemampuan diri sendiri. Jadi seorang entrepreneur sukses itu tidak ada yang kata minder. Dia selalu percaya bahwa dirinya itu bisa, bahwa dirinya itu mampu. Ketika seorang itu sudah bisa melakukan hal demikian, pasti ide-ide itu akan muncul dari diri kita sendiri itu. Oleh karena itu, entrepreneur muda harus memiliki mental dan karakter seperti itu. Karakter yang keenam adalah berani mengambil resiko. Seorang entrepreneur yang sukses, dia pasti berani dalam mengambil resiko. Karena setiap keputusan yang diambil pasti memiliki resiko masing-masing. Dan entrepreneur sukses itu sudah siap akan resiko yang bakal terjadi. Dan sikap atau mental yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur yang ketujuh adalah pantang menyerah. Seorang entrepreneur yang sukses, dia pantang menyerah. Karena ketika ada suatu kendala atau masalah dalam bisnisnya, entrepreneur sukses tidak akan menyerah, tidak akan pasrah, tidak akan putus asa. Apalagi sampai bilang, aduh ini sudah berakhir, aduh bisnis saya nggak bakalan bertahan lama, aduh saya bakalan gulung tikar. Seorang entrepreneur sukses tidak boleh berkata seperti itu.
Tapi entrepreneur yang sukses itu pasti akan melakukan berbagai cara, memikirkan kenapa sih ini bisa terjadi, mengapa sih ini bisa sampai mengalami penurunan. Entrepreneur sukses akan memutar cara atau ide untuk memecahkan masalah itu. Dan yang kedelapan, mental atau karakter yang harus dimiliki adalah jujur. Seorang entrepreneur sukses harus memegang kejujuran. Karena banyak sekarang ini ketika sudah merasa di atas, dia lupa akan nilai kejujuran. Yang penting di otak mereka itu untung dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi ke depannya. Padahal kejujuran adalah nilai yang penting untuk seseorang entrepreneur yang sukses. Entrepreneur yang sukses pasti memikirkan kejujuran adalah hal yang paling penting, karena itu merupakan salah satu landasan untuk konsumen percaya kepada bisnis kita. Ketika sekali saja konsumen itu kecewa dengan bisnis kita atau barang kita, percayalah konsumen akan pergi dari kita. Oleh karena itu, entrepreneur sukses harus memiliki kejujuran. Oke, lanjut lagi. Sikap dan mental yang harus dimiliki entrepreneur yang nomor 9 adalah kreatif dan inovatif. Kenapa seorang entrepreneur itu harus kreatif dan inovatif? Tentu saja harus, karena ketika entrepreneur itu tidak memiliki kreativitas dan inovasi, percayalah, bisnisnya tidak akan berlangsung lama. Bisnisnya akan tergusur oleh kompetitor lain. Karena ketika kita lengah saja sedikit, kompetitor akan masuk ke pasar kita. Oleh karena itu, entrepreneur yang sukses, dia harus memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Karena semakin majunya, semakin berkembangnya bisnis kita, tentu saja akan diikuti oleh kompetitor-kompetitor yang ingin merebut pasar kita, dan itu peluangnya makin tinggi untuk kompetitor untuk mengikuti perjalanan kita. Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus punya kreativitas untuk tetap mengembangkan bisnisnya, untuk mencari ide-ide baru, inovasi-inovasi baru agar tidak tersaingi oleh kompetitor yang lain. Dan yang terakhir, karakter dan mental yang harus dimiliki oleh entrepreneur sukses adalah ikhlas dan bersyukur. Kenapa harus ikhlas? Karena ketika seorang sudah ikhlas, apapun yang akan terjadi di bisnisnya ke depan, dia akan pasti menerimanya. Dia tidak akan uring-uringan, dia tidak akan negative thinking, dia tidak akan putus asa, pasti dia akan menerima semuanya. Karena dia nothing tulus, karena udah ikhlas, seperti itu. Dan bersyukur. Jika seorang entrepreneur itu bersyukur, dia pasti akan mendapatkan kenikmatan yang lebih. Karena Tuhan menjanjikan kalau bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Oke, itu 10 own business atau bisnis ya, bisnis yang saya akan pilih adalah bisnis di bidang kesehatan atau membuka apotek.
jasa dokter. Dan yang kedua, tidak perlu mengantri. Dan yang ketiga, bisa mengefisiensikan waktu. Karena itu saya melihat peluangnya masih besar. Dan alasan yang kedua, target pasarnya ke para nelayan dan warga sekitar. Terus visi dan misi saya membuka apotik di daerah situ. Visi saya semoga apotik saya bisa berkembang dan bisa membuka cabang di berbagai tempat di Indonesia. Misinya bisa membantu warga sekitar untuk meningkatkan kesehatan, menjaga kesehatan, dan menjauhkan para nelayan dari segala penyakit. Yang keempat itu strateginya bagaimana? Strateginya bagaimana? Kan sekarang udah banyak apotik yang ada di kita ini. Untuk membuka apotik di suatu daerah yang kecil, yang paling utama adalah yang kita harus utamakan adalah pelayanan. Yang pertama, kita harus bisa menguasai minimal 60 atau 70 resep untuk penyakit-penyakit ringan. Misalnya kayak batuk atau apa, kita harus tahu resep yang manjur itu apa. Dan sebisa mungkin 80% sampai 90% itu pasien ketika dikasih obat itu langsung sembuh. Di situ kita sudah mempunyai kepercayaan di masyarakat. Apotik kita sudah dipercaya sama masyarakat. Dan kebanyakan orang di daerah atau di tempat pedesaan itu masih percaya tentang sugesti. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus bisa mensugesti kepada pasien-pasien kita untuk bisa kembali lagi ke apotik kita. Dengan cara gimana? Yang pertama, kita kasih sapaan biar merasa dekat. Pokoknya dikasih obrolan-obrolan biar supaya nyaman dengan apotik kita. Dan yang ketiga, beri senyuman.
apalagi kalau mbak-mbaknya yang jaga, waduh pasti balik lagi. Bener, saya aja kalau lagi nggak sakit, kalau yang jaganya mbak-mbak mah ya balik lagi lah, walaupun belinya minyak kayu putih atau apa, yang penting kan balik lagi itu. Terus kelebihannya apa sih apotek itu? Kelebihannya ya yang tadi, biaya lebih murah untuk pasien karena tidak perlu konsultasi dokter, waktu lebih efisien buat pasien, jadi bisa kapan saja datang, nggak usah daftar dulu segala macem, dan tiga langsung bisa dikasih obat. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya di bisnis apotek itu, yang pertama tentu modalnya besar, yang kedua perizinan juga besar, tiga juga resikonya besar. Oleh karena itu, sebelum kita membuka apotek, kita harus pertama mempunyai channel. Mempunyai channel apa? Mempunyai channel untuk perizinan apotek dan pengelolaannya. Yang kedua, mempunyai channel untuk apa? Untuk distributor obat-obatannya. Yang ketiga apa? Channel untuk apoteker, untuk menjaga di apotek itu. Jadi kita juga harus punya link dulu sebelum membuat apotek itu. Kita harus minimal tahu lingkungan apotek itu seperti apa. Dan kebetulan untuk sekarang saya sendiri bekerja di farmasi di bagian marketingnya. Jadi sedikit saya tahu tentang perizinan, tentang pemasokan obat, tentang tagihan distributor, diskon distributor. Jadi untuk channel lumayan sudah banyak dari kalangan apoteker ataupun dokter-dokter yang punya apotek untuk bisa konsultasi dengan saya. Dan menurut saya kalau apotek itu termasuk ke red ocean ya, karena emang sudah banyak yang membuka bisnis itu. Tapi untuk di daerah-daerah terpencil itu termasuk blue ocean, karena emang baru kalau saya emang benar-benar membuka apotek di lingkungan tempat tinggal saya. Oke, paling itu dari saya, dari my own business. Saya juga terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah-nambah pengetahuan, syukur-syukur bisa diamalkan semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. See you next video in my YouTube channel. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke sini. Kita sharing-sharing bareng tentang masalah-masalah yang ada di bisnis. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.